Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan amanah berupa anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah besar kepada hamba-hambanya dengan diberikannya titipan atau amanah berupa anak. Nah, ini menjadi penting buat kita agar kita mampu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat anak itu. Karena manakala setiap kita memiliki pemahaman yang baik sesuai dengan pemahaman Islam tentang anak, insya Allah maka perhatian kita, perlakuan kita terhadap anak akan semakin baik. Tapi manakala kemudian kita tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang anak, bisa jadi kita menganggap anak hanyalah pelengkap, titipan biasa-biasa saja, sehingga kemudian tidak ada perhatian yang serius, yang istimewa terhadap anak. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, anak dalam Islam itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Kita kepala keluarga menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu juga pemimpin bagi anak-anaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, anak adalah tempat di mana kita mencurahkan kasih sayang. Maka nanti ada 4 tipologi anak dalam Islam, di mana salah satunya adalah anak sebagai perhiasan dunia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa anak di dalam Islam, hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan masa depan, hubungan jangka panjang. Bagi orang yang tidak paham, bisa jadi hubungan orang tua dengan anak hanyalah sebatas hubungan bapak dan anak, cukup sampai di situ saja. Begitu terpisahkan oleh maut, selesai hubungan itu. Tetapi bagi orang yang beriman, hubungan itu akan berlangsung dalam jangka yang sangat panjang. Kita tahu sebuah investasi, seorang investor dia berinvestasi sejumlah modal dalam sebuah perusahaan. Mungkin awalnya dia tidak mendapatkan keuntungan, tetapi pada kurun waktu tertentu maka akan dia dapatkan yang namanya passive income. Dia tidak lagi bekerja, dia hanya duduk di rumah, kemudian perusahaan investasi yang dia investasikan itu akan mengalirkan keuntungan pada rekeningnya. Kira-kira anak pun juga demikian, saudara dimuliakan oleh Allah. Jika anak yang kita didik ini menjadi anak yang soleh, maka uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan untuk mendidik anak, kemudian anak itu menjadi tumbuh berkembang anak yang soleh. Kita meninggal, kita sudah tidak lagi bisa beribadah, namun kita masih mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak soleh kita. Subhanallah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, Islam dalam hal ini dalam Quran minimal ada 4 tipologi jenis anak. Inilah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, anak yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-74. Yang kita semua mungkin sudah hafal karena biasa kita baca dalam rangkaian doa-doa kita.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, menyenangkan jika dipandang. Jadi tipologi anak yang pertama adalah anak yang qurrata a'yun. Subhanallah. Betapa senangnya saat kita memiliki anak. Maka berbahagialah Ustaz Fauzan yang hari ini telah dikaruniai seorang bayi. Bapak Ibu, pasti semua kita merasakan dan pernah mengalami betapa bahagianya saat kita memiliki bayi. Kalau bisa itu anak kita usia 0 sampai 2 tahun, itu masih lucu-lucunya. Bahkan kalau bayi napasnya saja kita senang. Baru bangun tidur, pas dia lagi nguap, kalau bisa kita di depan mulutnya. Saking menyenangkan, karena baru air susu yang diminum. Kalau kita Bapak Ibu jangan coba-coba. Kalau bangun tidur, tiba-tiba kita napas di depan kawannya, tentu suara baunya macam-macam nano-nano ya. 1 tahun, 2 tahun, Masya Allah, benar-benar terasa betul. Sungguh sangat menyenangkan. Qurrata a'yun, anak yang qurrata a'yun. Jika dipandang menenangkan jiwa kita, senang. Istri pun juga begitu. Kemudian tipologi yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di surat Kahfi, surat yang ke-18 ayatnya yang ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Di sana dikatakan bahwa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak sebagai perhiasan dunia. Saudara dimuliakan oleh Allah, apa fungsi perhiasan? Saat seseorang memakai jam atau memakai cincin, maka tempat atau tangan yang dikenakan itu menjadi lebih indah, lebih bagus. Saat rumah diberikan perhiasan, mungkin ada pajangan-pajangan tertentu, maka rumah itu pun terlihat menjadi indah, terlihat menjadi bagus. Fungsi perhiasan adalah mempercantik, memperindah, memperbagus objek tertentu. Namun saudara dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin anak kita hanya sebagai perhiasan saja. Memang jika sebuah rumah di dalamnya tidak ada anak, tentu terasa sepi, lengang, ya kan? Tetapi kalau di dalamnya ada anak, terasa menggembirakan. Hidup terasa lebih indah. Namun sekali lagi saya katakan, jangan sampai anak itu hanya berfungsi sebagai perhiasan saja, sebagai pajangan saja. Kita tidak ingin berhenti sampai di situ. Kita ingin anak kita lebih dari itu. Anak yang tidak hanya memiliki kecantikan secara fisik, tetapi ada inner beauty di dalamnya. Kenapa demikian? Karena anak kita selain bagus secara fisiknya, dia juga memiliki keimanan yang tinggi, memiliki akhlak yang mulia. Jadi subhanallah, inilah yang kita inginkan, anak-anak yang menjadi perhiasan di dalam hidup kita. Kemudian tipologi anak yang ketiga adalah sebagaimana yang Allah sampaikan di surat At-Tawbah, salah satu surat 64 kalau nggak salah, di juz 28 ayatnya yang ke-15. Di sana Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak sebagai fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, al-mal wal banun bagian daripada fitnah ujian. Memang demikian adanya. Anak adalah ujian. Memang saat seseorang mencintai anaknya, bahkan sangat mencintainya, ini menjadi satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya
kecintaan kita kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada harta kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salah satu contohnya, sudah datang waktunya azan. Anak kita minta jajanan yang bisa jadi tidak sebentar. Ayo, mana yang kita dahulukan? Apakah kita dahulukan memenuhi panggilan Allah, atau kita harus keluar cari jajanan yang mungkin butuh waktu cukup lama? Atau kemudian di usia remaja, anak-anak sudah mulai pacaran. Ini juga ujian buat orang tua. Saat ia cinta Allah di atas segalanya, tentu dia akan memberikan sebuah arahan kepada anak-anak. Nak, jangan keluar malam, jangan keluar dengan yang bukan mahram. Itu dilarang oleh agama. Tetapi bagi orang tua yang tidak paham, benar-benar ini menjadi ujian. Bisa jadi dia mengikhlaskan anaknya dibawa oleh anak orang, padahal dia belum sah, belum mahram. Nauzubillah. Anak sebagai ujian. Nah ini dia. Jangan sampai Bapak Ibu memiliki anak, dengan anak itu kemudian Allah uji kita, kemudian kita kalah. Nauzubillah. Yang paling ngeri adalah tipologi anak yang keempat, yaitu anak sebagai musuh. Di satu ayat di atasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nyata. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu mendidik anak kita dengan didikan yang baik, dengan didikan agama, dengan didikan akhlakul karimah, maka tidak menutup kemungkinan anak yang sudah kita lahirkan, anak yang sudah kita besarkan, kita pelihara, kita sekolahkan, setelah itu kemudian mereka melawan orang tuanya. Ada banyak kejadian. Ada banyak yang katanya rumahnya kemudian diganti sertifikatnya. Ada yang anak sampai berduel dengan bapaknya. Itu terjadi karena Allah sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya itu, musuh dalam hal ini ada dua hal. Ada musuh secara fisik, dia berantem secara fisik, tetapi ada satu musuh lagi, yaitu musuh secara ideologi. Ayahnya aktivis dakwah, ayahnya pengurus masjid, ayahnya penyeru kebenaran dan kebaikan, tetapi kemudian anaknya menjadi penyeru kebatilan. Anaknya menjadi penyokong kemaksiatan. Itu terjadi. Maka saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita untuk memastikan betul pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Maka sudah tepatlah yang dilakukan oleh Ustaz Asbu El Fauzan. Beliau telah menunaikan amanah-amanah, hak-hak anak. Beliau telah istrinya mengandungnya, melahirkannya, dan hari ini pun satu di antara tuntunan agama ditunaikan, yaitu dengan melakukan akikah. Setelah itu kemudian tadi nama pun sudah diberikan nama yang baik, akikah, kemudian nanti diberikan pendidikan yang menguatkan akidahnya, keimanannya, kemudian pengetahuannya, dan juga akhlaknya. Ingat Bapak Ibu, jangan semata-mata kita bekali anak kita dengan pendidikan akademik dengan harapan besok dia akan sukses. Ada ceritanya. Seorang tua yang benar-benar dia fokus dengan pendidikan akademik anaknya. Anaknya sukses, sekolahnya di luar negeri, kemudian kerja pun juga di luar negeri. Tapi saat orang tuanya sakit, tidak ada satupun anaknya yang pulang menjenguk orang tuanya. Nauzubillah. Di mana kebahagiaan orang tua kalau kemudian kesuksesan itu hanya diukur dari kesuksesan dunia? Kita tidak menginginkan itu.
Kita ingin anak sukses, tetapi juga dia berbakti kepada orang tuanya. Dia juga berjuang untuk negaranya. Dia juga berjuang untuk agamanya. Kalau itu yang kita dapatkan, insya Allah kita akan sukses. Dan insya Allah kita akan mampu menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.